Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai acara hari ini untuk diskusi online dari layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah. Jadi kami punya agenda rutin setiap hari Senin pukul 13 sampai dengan 14.30. Kita akan ada acara diskusi online bersama para tokoh dengan tema-tema yang berbeda. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah sudah berkenan hadir dan bergabung bersama kita yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Empat Lawang, Bapak Haji Jonci Muhammad, SSI SHMMMH. Assalamualaikum Pak Haji Jonci Muhammad. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Rana? Baik, sehat alhamdulillah Pak. Bagaimana kabar Bapak dan Bapak Ibu di sana? Alhamdulillah Mbak Rana. Kabar alhamdulillah baik sehat. Terus kita upaya siaga. Oke Pak, sudah mulai musim hujan belum Pak di sana? Sudah mulai hujan. Beberapa hari. Sudah ya. Jalan kita yang longsor. Oke. Baik Pak Jonci, terima kasih sudah bersapa dengan kami semua para peserta dari MCCC PP Muhammadiyah. Kemudian saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Musirawas, yang terhormat Bapak Insinyur Haji Hendra Gunawan SHMM. Assalamualaikum Pak Hendra Gunawan. Sudah. Iya. Waalaikumsalam Bu Ratna, apa kabar nih? Baik, sehat Bapak. Saya senang sekali walaupun secara online bertemu. Sowan ini ke Bapak, tapi mohon maaf karena kondisi ini jadi secara online Pak, sowan ke Bapak. Terima kasih, yang penting masih bisa melihat ini malahan lebih jelas lagi, nambah muda aja nih kayaknya. Terima kasih. Alhamdulillah Pak. Iya Pak, terima kasih Pak sudah bergabung hari ini. Saya ingin menyapa juga tamu-tamu saya. Yang pertama saya ingin menyapa Dr. Insinyur Nanti Kasih, Magister Teknik, beliau adalah Kepala Bapeda dari Kabupaten Musirawas. Assalamualaikum Pak Nanti Kasih. Muhammadiyah ya? Iya, dan ternyata tetangga sendiri ya Pak, dunia begitu sempitnya. Oke, saya ingin menyapa lagi Bapak Zuhri Syawal SPMSC, beliau adalah Kepala Dinas Pertanian untuk Kabupaten Musirawas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, kemudian tamu kehormatan saya yang lain adalah Bapak M. Rozak, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musirawas. Assalamualaikum, bergabung dengan kami, senang sekali Pak. Baik, kemudian saya juga akan menyapa Bapak Yusron SAG, beliau adalah Kabak Kesra dari Kabupaten Musirawas. Assalamualaikum Pak Yusron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan satu lagi dari Kabupaten Musirawas ada Sekretaris Dinas Kesehatan, beliau adalah Bapak Nizar SKM MKes. Assalamualaikum, selamat bergabung dalam acara diskusi online MCCC PP Muhammadiyah. Kemudian tamu kehormatan yang lain adalah saya ingin menyapa juga ada Pak Kuswinarto, Kepala BPBD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, mungkin masih di mute ya oleh admin. Mungkin bisa melambaikan tangan supaya kita semua di sini tahu Bapak Rawuh ada di sini. Kemudian saya ingin menyapa juga Ibu Sulni, Kepala Dinas Kesehatan. Assalamualaikum. Pak Sulmi Mbak. Mohon maaf saya salah. Pak Sulni, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan. Assalamualaikum Bapak. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Suharli, TGUPP dari Empat Lawang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang bisa bergabung siang ini di acara kami. Satu lagi adalah Bapak Asnan, Kepala Dinas Kominfo dari Kabupaten Empat Lawang. Assalamualaikum Pak Asnan. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, narasumber pertama dan kedua sudah saya sapa. Saya ingin menyapa narasumber ketiga kita. Beliau adalah Bapak Jasmadi Ali, SPSI, MA Psikolog. Assalamualaikum Pak Jasmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, baik. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit, beliau adalah dosen UIN dari Ar-Raini Banda Aceh dan tim layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah. Ya, baik. Saya ingin bacakan CV sedikit dari narasumber pertama kita, yang dalam hal ini nanti akan berkesempatan untuk mengawali presentasi adalah Bapak Insinyur Haji Hendra Gunawan, SHMM. Beliau mempunyai hobi bermain bola kaki, tenis, baca, dan traveling. Pak, selama pandemi apakah hobinya bisa berjalan, Bapak? Masih bisa, Ya, khususnya kita masih tetap menjaga kebugaran untuk terus Betul. tetap berolahraga. Yang Ya, namanya betul, hobi, walaupun hanya di sekitaran, kita tetap Ya. sehat, harus tetap sehat. Namanya pemimpin harus sehat ini. iya, memberikan contoh yang baik untuk tetap menjaga kebugaran dan kesehatan tentunya ya, Pak ya. Iya. Apalagi di tengah pandemi COVID ini, kita Betul. harus imunitas kita kuat dan salah satunya dengan berolahraga. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian beliau S1, gelar sarjana S1 ada dari jurusan Ilmu Tanah Unsri Palembang, kemudian dari Fakultas Hukum Unihas Bengkulu. Jadi S1-nya ambil 2, ini luar biasa sekali Pak Hendra Gunawan. Dan S2-nya beliau mengambil Magister Manajemen Unsri Palembang, Universitas Sriwijaya Palembang. Dan beberapa riwayat pekerjaan beliau diantaranya akan saya sebutkan tidak banyak karena kita terkendala waktu. Salah satunya adalah beliau pernah bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Musirawas pada tahun 1989. Kemudian sebagai Kepala Bidang Ekonomi Bapeda tahun 1993 dan yang paling terbaru adalah beliau sudah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Musirawas periode 2016 dan sampai 2021 ini gitu. Baik, untuk Pak Hendra Gunawan, presentasi untuk yang pertama ini saya serahkan kepada Bapak, nanti akan dipandu dari tim kami untuk menayangkan slide. Mohon izin dari Pak Haji Jonci Muhammad, kita ada barter sedikit dengan presentasi ya Pak. Tadi saya sudah izin dengan ajudan Bapak. Pak Haji Jonci Muhammad. Iya, terima kasih Pak Haji Jonci. Iya, monggo Bapak Bupati Musirawas Insinyur Haji Hendra Gunawan SHMM, waktu dan tempat kami persilakan 20 menit dari sekarang. Monggo Pak Hendra Gunawan. Baik. Terima kasih Adinda Ratna Yunita yang menjadi moderator pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur siang hari ini di tengah kesibukan kita, saya secara khusus meluangkan waktu walaupun agenda demikian padat karena cintanya dengan Muhammadiyah ini. Kita semua masih diberinya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersilaturahim walaupun melalui Pitkon. Kita dapat bertemu dan sekaligus menjalankan amanah yang diberikan kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Di tengah kita hadir sahabat saya, Bupati tetangga Adinda Jonci beserta seluruh jajarannya. Apa kabar ini? Sehat-sehat terus ya? Alhamdulillah. Dan juga ada juga kenalan baru kita, LDP MCC PP Muhammadiyah, Bapak Jasmadi Ali ini. Salam kenal Pak dari kami di Musirawas. Waalaikumsalam Pak Hendra. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dan biasa di Musirawas, Bupati tidak banyak cerita, tapi pasti tidak ketinggalan dengan pantunnya Pak. Karena masyarakat kami hobi berpantun. Tadi baru orek-orek ini pantun yang saya berikan. Di India ada Sungai Gangga, Indonesia
kaya akan budaya. Saya sungguh merasa bahagia dan bangga dapat pitkon dengan keluarga besar Muhammadiyah. Jempol, Pak. Harus dibalas tuh ini. Harusnya berbalas ya, Pak ya. Nah, tahu puluh kawan gitu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dari outline yang telah diberikan, mungkin paparannya sudah jelas, tapi saya juga akan memberikan sedikit gambaran, tak kenal maka tak sayang, bahwa Musirawas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota, dan juga Musirawas merupakan salah satu dari 514 kabupaten kota yang ada di Republik Indonesia ini. Daerah ini perjalanannya sudah panjang. Harusnya kami bersama 4 Lawang kemarin merayakan tanggal 20 April hari ulang tahun kami yang ke-77. Tetapi karena ada pandemi COVID ini, maka ulang tahun kita insya Allah tahun depan, kalau memang kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Mulai dari zaman Belanda kita lihat di tahun Musirawas terbentuk 1943, makanya usianya 2020 sudah 77 tahun. Nah, di usia yang demikian panjang, Musirawas telah melahirkan 2 orang anaknya. Di 2001 lahir yang dahulu menjadi ibu kota Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, sekarang sudah menjadi daerah otonom di 2001 yang lalu. Dan jadi Kota Lubuk Linggau. Dan kemudian dengan rentang kendali yang demikian luas wilayah yang demikian luas, di 2013 Musirawas kembali melahirkan kembali satu kabupaten, yaitu Kabupaten Musirawas Utara, tahun 2013. Dan walaupun sekarang dengan sudah ada anak 2, tapi lokasi kami, wilayah kami juga masih cukup luas ini. Karena dari perencanaan yang kita susun, daerah ini akan lahir 2 kota dan juga akan menjadi 3 kabupaten. Dengan sekarang jumlah penduduk Musirawas kurang lebih 403.393 jiwa. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau mau ke Musirawas, mungkin sudah paham kalau dari Jogja. Kalau dari Jogja ini langsung saja ke Jakarta. Jakarta langsung mendarat di Lubuk Linggau. Nah, ini sudah sampai, walaupun ibu kota lama, kita hanya sekitar 15 menit dari kota Lubuk Linggau. Banyak jalan, baik udara, darat, kereta api juga bisa. Karena sudah lama kita tidak ketemu, sudah rindu, nanti mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu sehingga kita dapat bersilaturahim kembali. Amin, amin. Lanjut saja, daerah kami secara umum ini memang unggul. Kalau kita lihat dari potensi yang ada, ini memang di sektor agraris, di sektor pertanian. Sumbangan terhadap produk domestik renewal bruto memang didominasi oleh 3 sektor unggulan. Yang pertama pertambangan, kemudian dan penggalian, kemudian juga sektor pertanian dalam arti luas, dan juga yang ketiga jasa ya. Dan juga bisa dapat dilihat ini. Alhamdulillah sebelum pandemi COVID ini, kita lihat saja pertumbuhan ekonomi kita sejak diberikan amanah 4 tahun ini terus meningkat. Sebenarnya baik sekali. Malahan kami target kemarin di 2020 ini bisa tembus 6% pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi apa daya, COVID cepat datang sehingga di kondisi terakhir kita pada posisi pertumbuhan ekonomi kita 5,88%. Yang ini juga masih di atas rata-rata provinsi dan juga di atas rata-rata nasional. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berbagai macam tantangan dari outline yang diberikan, memang banyak, tidak ada yang namanya hidup tidak ada tantangan. Memang sumber daya manusia, kemudian juga infrastruktur, dengan luas rentang kendali, jalan kita saja yang menjadi tanggung jawab bupati, yang setiap hari di SMS oleh masyarakatnya agar semuanya diaspal. Ini lebih dari kurang lebih 3.150 km. Dapat dibayangkan semuanya mau aspal. Sampai ke
belakang rumah penduduk aja semuanya minta aspal. Tapi insya Allah sebenarnya target kita sudah bisa sampai ini. Saudara-saudara sekalian, kita lanjut saja pada posisi sekarang kondisi pandemi COVID di Musirawas. Dari awal kalau kita lihat dari Februari, Maret, kita bisa membuat daerah ini hijau hampir berapa bulan. Tetapi akhirnya kita jebol juga ketika pusat pertama kemarin, ibu kota kita, mobilitas para saudara-saudara kita juga sudah mulai kembali ke tanah airnya, ke daerahnya masing-masing, karena kita juga kena imbasnya juga. Karena banyak sekali perantau juga, khususnya Musirawas dan Kota Lubuk Linggau ini bersatu, menyatu, tidak ada jaraknya. Sehingga ketika satu tetangga kita yang hampir sekarang juga jumlahnya demikian tinggi, kasus positifnya, sehingga ekonomi Musirawas juga, pasarnya juga sebagian besar masih banyak di Lubuk Linggau, sehingga mobilitas rakyat kita di Musirawas juga banyak. Dan hampir sebagian besar para ASN Musirawas ini masih tinggal di Kota Lubuk Linggau. Ini juga menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana terus untuk menjaga kondisi ini agar masyarakat kita yang ada di 186 desa, 13 kelurahan, 14 kecamatan ini tetap harus ketat untuk menjaga ini. Makanya Bupati juga membatasi diri, tidak masuk ke desa-desa, karena di desa kita aman. Mereka hanya dari sawah ke desa, pulang ke rumah, balik lagi. Ya enggak? Mereka sehat dan lain sebagainya. Makanan mereka masih alamiah semuanya. Makanya kita membatasi untuk bersilaturahim, untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di desa dan kelurahan tersebut. Posisi sekarang positif kita ada 8 orang, 1 meninggal dunia dan 7 sekarang dalam perawatan. Kemudian posisi orang dalam pemantauan ini ada 25 orang. 17 sudah selesai dan 8 orang ini dalam pemantauan. Dan kemudian pasien dalam pengawasan PDP ini ada 4 orang lagi. 1-nya telah meninggalkan kita semua dan 3 dalam pengawasan. Kita terus berusaha ini untuk terus menjaga. Tapi kayaknya pandemi ini dibagi sampai ke daerah-daerah ini. Sudah masuk semua ini tadi. Jakarta aman, kita tinggal ini, apalagi sekarang kita diajak untuk berdamai dengan pandemi ini. Ini semakin berat. Total masyarakat yang dari luar sampai saat sekarang yang kita screening mencapai 6.344 orang. Hampir ribuan yang sekarang dalam masa pemantauan kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena mengingat waktu ini biasa Bupati ini bicara kalau enggak 2 jam Bu, enggak selesai Bu biasanya. Makanya ini tinggal ada 10 menit lagi. Saya langsung saja masuk ke inti persoalan kita, kearifan lokal yang dapat meningkatkan kewaspadaan penduduk dalam mengikuti protokol pemerintah. Semuanya diberikan oleh moderator. Saya cuman fokus 3 aja, ini anggaran kita nanti bisa dilihat, bisa dibaca saja. Musirawas sempat membahana di Persada Nusantara karena anggaran pertamanya yang karena waktu 1 minggu kita hanya menganggarkan di belanja tidak terduga 4,5 miliar. Jadi daerah kabupaten yang paling kecil di Republik Indonesia dipaparkan juga bahwa Musirawas karena menganggarkan 4,5 miliar. Untuk kesehatannya hanya 2 miliar 20 juta waktu itu, sehingga menjadi yang terkecil. Tetapi sampai sekarang setelah ada SKB 2 menteri ini, kita terus melaksanakan realokasi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini yang pertama Bu, ini masuk 10 besar yang terkecil. Bukan kita tidak peduli, tapi inilah dana yang bisa kita gunakan awal sekali. Karena keterbatasan dan karena kita fokus untuk menyelesaikan di lapangan, untuk mempersiapkan sebelum dana ini cair, kita bulan 2, bulan 3 sudah memberikan ketenangan kepada masyarakat. Sebelum dana APBD kita bergotong royong, karena kita sudah mendengar bahwa di rumah sakit di beberapa daerah ini APD-nya sangat terbatas. Sebelum menggunakan APBD,
kita sudah mengajak sumbangan sehingga hampir terkumpul kurang lebih baik dari ASN segala macam untuk mendahului mempersiapkan APD bagi tenaga medis kurang lebih hampir 350 juta dari kawan-kawan kita ASN dan lain sebagainya, semuanya sukarela. Ketika anggaran kita 4,5 miliar ada, APD mereka untuk ketenangan para tenaga medis kita ini sudah aman karena APD-nya sudah siap. Ketika 4,5 miliar sudah cair, ini juga semakin menambah semangat mereka. Sekarang total anggaran yang kita siapkan mencapai kurang lebih dari realokasi, refocusing, belanja langsung. Yang kemarin 4,5 itu belanja tidak terduga kurang lebih ini 87 ya. 87 miliar sekian ya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa itu kearifan lokal yang ada? Kalau kita lihat dari data penduduk Musirawas, saya bagi saja ini orek-oreknya tadi sebelum ke sini dari demikian banyak masukan. Yang pertama, kearifan lokal di bidang keagamaan. Mengapa demikian? Dari data ada 98,13% rakyat Musirawas beragama Islam. Artinya dengan bekal agama ini yang sebagian besar penduduknya Jawa dan religius. Dan kemudian pondasi di bidang keagamaan ini pendahulu saya, ini kakanda kami Bupati terdahulu bersama saya ketika saya diberikan amanah sebagai kepala Bepeda telah menyusun pondasi di bidang keagamaan ini dengan visi kami terwujudnya bumi agropolitan dan kawasan pertambangan menuju Musirawas Darussalam. Ini visi dulu bahwa kita ingin daerah kita Musirawas ini menjadi daerah Darussalam. Kita ingin rakyatnya selamat, bahagia, sejahtera di dunia. Kita juga mempersiapkan agar masyarakatnya selamat, bahagia, sejahtera juga di akhirat kelak. Fondasi ini sudah terbentuk. Ketika saya jadi wakil, saya kembali melanjutkan ini terus dan kemudian setelah diberikan amanah sebagai bupati, ini kita sempurnakan. Sehingga visi kita Musirawas sempurna, yaitu singkatan dari S-nya sejahtera, M-nya mandiri, P-nya produktif, U-nya unggul, R-nya religius. Religius ini untuk menampung Darussalam, untuk menyempurnakan program-program Darussalam. Religius, N-nya nyaman, dan A-nya aman. Inilah visi Musirawas dengan ada beberapa misi. Kemudian kita lihat dengan basis agama yang kuat untuk menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang yang bertakwa dan beriman. Tentunya cobaan ini berat, tapi kita yakin kita harus dibekali dengan dua saja kata saya. Mensyukuri segala nikmat yang ada. Dan yang kedua ya harus sabar. Kita sudah banyak baca dimanapun di bidang agama. Bagaimana zaman Nabi segala macam dahulu. Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain. Dalam menghadapi segala macam cobaan yang demikian berat. Ya, Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan lain sebagainya. Kita hanya menghadapi virus ini. Jadi sekali lagi dengan bekal agama ini yang telah menjadi modal kita, insya Allah kita akan kuat. Karena Musirawas Sempurna Religius, ada 3 program utama yang saya jalankan selama kurang lebih 4 tahun ini. Yang pertama adalah program Musirawas Religius memakmurkan masjid. Nah, dengan kondisi pandemi ini, kita tidak bisa lagi memakmurkan masjid, tapi kita memakmurkan rumah-rumah kita sendiri bersama keluarga kita sendiri yang selama ini mungkin karena banyak kegiatan di luar dan lain sebagainya, sehingga kegiatan keagamaan di rumah kita ini berkurang bersama keluarga dan anak-anak kita. Tarawih kita juga alhamdulillah kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Kemudian yang program yang kedua, religius kita, cinta Al-Quran. Ini juga sudah kita gaungkan. Insya Allah dengan terus membaca Al-Quran ini akan membuat kita menjadi tenang, lahir dan batin. Dan yang ketiga program Musirawas Sempurna Religius adalah Musirawas Bersodako. Dan dengan kondisi sekarang bahwa sodako ini sangat-sangat diperlukan dan alhamdulillah ini juga menjadi
modal utama di samping kita menggunakan anggaran APBD kita sendiri dan kita menggerakkan rakyat kita untuk terus berbagi, menyisihkan sebagian hartanya. Alhamdulillah, saya katakan kemarin jajaran ASN kita ada arisan. Setiap 1 minggu, eselon 2-nya arisan selama pandemi ini 200.000. Eselon 3 100.000 yang kita kumpulkan setiap hari Senin ini. Sampai juga Bupati, dan terima kasih juga saudara saya juga Bupati Empat Lawang juga telah mendonasikan gajinya 6 bulan. Enak ya. Saya karena gajinya kemarin baru sampai 4 bulan, saya baru 4 bulan. Yang bulan Mei nanti, Juni nanti uangnya sudah terima, nanti kita juga akan donasi. Jadi kita baru 4 bulan Pak, karena bulan 6-nya belum nerimo gaji. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi ini agama kita bersodako tadi. Kemudian yang penting sekarang modal kita menghadapi pandemi ini adalah bersatunya para ulama dan umaro. Ini juga jadi modal kita. Kemudian yang lain ini secara ringkas intinya saja di bidang sosial budaya. Jadi sosial budaya kita pengalaman dari sejarah jas merah kita, jangan melupakan sejarah Bung Karno. Kita lihat ketika kita dijajah oleh Belanda, Portugis, Jepang, hampir ratusan tahun, 3,5 abad, 2,5 tahun dan lain sebagainya. Apa yang membuat kita sehingga bisa dijajah selama berabad-abad ini? Yaitu karena kita tidak bersatu padu, kita cerai-berai. Dan dengan menghadapi kondisi yang sekarang, sebenarnya kita sudah ada modal yang diwariskan nenek moyang kita untuk bersatu. Tapi karena situasi kondisi, karena zamannya zaman medsos dan segala macam, karena juga semakin banyak juga provokatornya, sehingga kita mudah diadu domba, dipecah belah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita kembali ke sejarah, belajar dari sejarah, modal untuk perang melawan virus, ini sama juga kita perang, artinya kita harus bersatu, dan juga warisan nenek moyang yang hampir terus kita jaga sekarang ini adalah dengan bergotong royong. Ini yang terus kita pacu. Kita semuanya punya modal, tinggal menggerakkan ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, memang agak cepat ini, kapasitasnya hampir 80 km per jam ini untuk merangkum yang biasanya 2 jam saya bicara untuk 20 menit ini. Kemudian yang ketiga, ekonomi. Dari aspek ekonomi dan sumber daya alam. Dan kembali saya bersyukur, Kabupaten Musirawas adalah daerah agraris, daerah pertanian. Alhamdulillah, saya juga insinyur pertanian, artinya tadi. Kemudian alhamdulillah sejak tahun 1981 daerah ini menjadi lumbung pangan. Kita terus swasembada beras, hampir setiap tahun hampir mencapai 200 ton untuk swasembada beras, swasembada ikan, dan komoditas pertanian lainnya. Nah, menghadapi kondisi yang demikian, bahwa masyarakat kita, kalau kita belajar dari teori kebutuhan yang kita kenal dengan teori Maslow, bahwa kalau kita lihat piramida kebutuhan masyarakat, kalau masyarakat perutnya kenyang, insya Allah mereka tenang. Ya enggak akan ribut mereka. Tenang perut. Inilah kondisi dasar kebutuhan fisiologis masyarakat, yaitu berhubungan dengan kebutuhan fisik. Makan, minum, ya rumah tidur atau oksigen dan lain sebagainya. Yang ini memang dibutuhkan untuk berulang-ulang. Jadi ketika kita bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, insya Allah rakyat kita akan aman. Kemudian apa yang kita lakukan sekarang, alhamdulillah kami sedang membagi untuk rakyat kita bantuan paket sempurna di putaran kedua ini. Setelah kita mendengar saran masukan apa yang akan kita bantu, karena kita mempunyai potensi segala macam. Paket sempurna ini saya katakan disingkat dengan P2IT. Paket peningkatan imunitas tubuh. Ini bisa merangkum 3 dari instruksi Presiden. Yang pertama untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan untuk mengatasi dampak ekonomi. Paket ini berisi mulai dari karbohidratnya, beras kita berikan, kemudian ayam kita berikan, kemudian telur, kemudian ikan kita berikan,
untuk masyarakat kita, kemudian buahnya, susunya kita berikan, kemudian kita tambah sembakonya yaitu gula, kemudian juga cabai, sayuran di setiap rumah penduduk, setiap jengkal tanah mereka menanam sayuran, kemudian juga ada juga kecap, kita tambahkan, ini makanya kita namakan paket sempurna. Jadi paket ini kita ambil dari hasil-hasil produksi masyarakat kita. Beras kita kemarin saya cek, 1 hari penggiling beras kita mampu menggiling beras 20 ton 24 jam. Prosesnya langsung dari sawah, langsung diangkut ke tempat penggilingan, langsung dengan alat pemanas yang sudah lengkap di sana, terus berputar, langsung keluar, langsung di packing, alat packingnya sudah ada. Alhamdulillah, kita sudah memiliki alat ini yang dibantu oleh pemerintah pusat. Sehingga kapasitas dalam 1 hari 24 jam bisa memproduksi beras bersih. Nanti Pak Lawang kalau perlu kirim saja, masih segar berasnya, masih hangat. Jadi insya Allah ini juga akan menambah, kalau berasnya bagus, imunitas karbohidrat di masyarakatnya juga bagus. Kita ngambil dari beras petani langsung. Ikan juga yang kita tahu mereka selama ini pemasaran sampai ke beberapa provinsi. Sekarang tidak ada karena transportasi dan lain sebagainya. Sekarang kita beli ikan-ikan mereka, ikan nila, ikan lili mereka. Kita bagikan kembali untuk rakyat kita. Kemudian sekarang rakyat kita hampir mencapai cabai, walaupun cabai ini juga mempengaruhi inflasi kita. Alhamdulillah sekarang cabainya juga kita beli. Kemudian buah kita juga, semangka kita yang ini kita juga kembalikan kepada mereka semua. Kemudian telur. Kemarin saya masuk kandang telur tadi, demikian banyak juga. Ini juga untuk menambah imunitas. Di samping untuk kesehatan tadi, kemudian paket ini kita berikan kepada para masyarakat kita yang miskin. Inilah juga jaring pengaman sosial kita dan juga untuk menjaga ekonomi daerah sehingga para petani kita terjaga. Ini juga untuk dampak ekonomi. Jadi 3 pesan Presiden untuk kita antisipasi, cukup dengan paket murah sempurna ini semuanya sudah terakomodir di sana. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian juga kita lihat untuk masker kita berdayakan tukang jahit kita. Biasanya mereka banyak menerima, apalagi mau lebaran ini baju-baju baru, sekarang kita kumpulkan mereka untuk menjahit masker. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian di wilayah kita, alhamdulillah kita ada 19 puskesmas dan ada beberapa pustu dan demikian banyak. Sampai ke 19 puskesmas sudah kita cek seluruhnya, insya Allah mereka akan mampu untuk menghadapi ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian di bidang inovasi, salah satu yang dengan pandemi ini, di samping untuk imunitas tubuh tadi, terus sosialisasi, edukasi, kemudian disinfektan kita. Banyak kita menggunakan yang alami, seperti dengan katakanlah sawit kita pakai, kemudian daun sirih, jeruk nipis untuk juga menyemprot rumah-rumah penduduk dan juga jalan-jalan yang ada, sehingga kita harapkan yang virus ini juga masyarakat kita hampir secara rutin damkar kita putar, karena rakyat kita kalau tidak heboh-heboh pakai wing-wing itu mereka ini tidak yakin ini. Kalau sudah damkarnya terus berputar baru mereka yakin bahwa kita ini perang. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Ini masih banyak tapi saya lihat waktu sudah pas 13.40 ini. Dari 13.20 karena bulan puasa kita sama-sama mencoba untuk disiplin. Karena kita yakin untuk perang melawan COVID ini hanya ada 2. Yang pertama masyarakatnya harus disiplin, ya enggak ya? Kalau masyarakatnya enggak disiplin, apapun yang kita inikan mungkin enggak akan berhasil. Jadi fungsi masyarakat, kemudian juga kita juga pemerintah juga yang diberikan amanah, tentunya juga suka tidak suka juga harus tegas kita. Karena kita sudah tahu kondisi masyarakat kita kalau hanya sosialisasi dan lain sebagainya, ini berat mereka. Kita melihat contoh-contoh daerah yang memang ketat aturan dijalankan, ini insya Allah ini dapat berjalan dengan baik. Karena kita yakin virus ini tidak bisa terbang, hanya
karena manusia. Jadi kalau mobilitas kita, kita tetap menjaga jarak, menjaga sosial, hubungan kita hanya demikian, hanya melihat wajah di televisi saja, insya Allah mata rantai COVID ini dapat kita putus. Dan sekali lagi, agama kita tetap berikhtiar, berusaha sekuat tenaga, dan tentunya kita harus tetap berdoa. Kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mengabulkan dan kita akan lulus dari ujian ini. Semakin besar ujiannya, semakin berat soal ujiannya, insya Allah kita akan dimudahkan nanti untuk masuk surga. Kalau lemak makan ikan nila, lebih lemak lagi makan ikan patin. Kalau ada hilaf dan salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Haji Hendra Gunawan atas paparannya. Tadi sudah menyampaikan bahwa kearifan lokal dari Kabupaten Musirawas ada dari bidang ekonomi, kemudian sumber daya, dan yang ada kunci paket sempurna tadi ya Pak ya, yang itu mengangkat hasil daerah untuk bisa juga dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, semuanya kembali ke rakyat begitu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Saya ingat kalau saya pulang ke rumah itu di depan halaman di seberang jalan itu padi menguning gitu Pak. Rasanya senang sekali. Jadi masih menjadi daerah untuk lumbung ya Pak ya. Masih. Sekarang saja di bulan April kita produksi surplus kita ada 143 ribu ton, 143 ton ya. Sehingga kita surplus hampir di bulan Februari ini ada stok kita ada 100 ton ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Berapa? Oh, surplus ya. Iya, saya ikut senang Pak mendengarnya karena artinya kan ada stok bahan makanan yang cukup. Kekhawatiran masyarakat luas ini kan berkaitan dengan bahan makanan. Mereka biasanya kalau ke toko-toko memburu itu, Bapak. Oke. Makanya tadi saya mulai 4 tahun kemarin masyarakat kita untuk memanfaatkan setiap jengkal tanah, ditanam sayur-sayuran, ditanam apapun sehingga mereka untuk kebutuhan sehari-hari, obat-obatan mereka ada. Dan kita tahun kemarin ada salah satu desa kita menjadi juara 2 nasional toga tanaman obat. Dan ini juga hatinya PKK, kita juga sebenarnya kalau enggak pandemi ini mungkin insya Allah juga juara nasional juga. Karena daerah kita yang tandus, daerah kita desa di Kecamatan Muara Kelingi, kelapa sawit, ternyata masyarakatnya mampu menanam setiap jengkal tanahnya dengan tanaman sayur-sayuran. Ini yang terus kita gerakkan. Ketahanan pangan ini modal. Rakyat tenang kalau perutnya aman. Artinya, makanya kebutuhan dasar masyarakat, Maslow sudah piramidanya tadi. Terima kasih Bu. Jadi kita bicara psikologi nih Pak, karena teorinya Maslow ini teori psikologi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan ini. Kita bergeser sedikit, kita akan ke pembicara kedua atau narasumber kedua. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hendra Gunawan atas paparannya tadi. Sebelum saya menyampaikan CV dari pembicara atau narasumber kedua, mohon izinkan saya menyapa ternyata ada Bapak saya bergabung dalam acara ini, Bapak Haji Subarjo. Assalamualaikum Pak Haji Subarjo. Jadi perkenankan Pak Haji Jonci, saya menyapa Bapak saya dulu karena saya sebenarnya putra daerah Pak Haji Jonci. Saya berasal saya berasal dari Tugumulyo. Kalau dulu kan Lubulinggo masih jadi satu. Jadi kalau sekarang kita sudah pecah begitu, bahkan pecahannya ada 3 kan Pak ya, Muratara, Lubulinggo dan Musirawas begitu. Baik, kemudian mohon berkenan saya akan membacakan CV dulu, dan sebelum saya membacakan CV saya juga ingin menyapa ada Ibu Haja Happy Sefriani SKM MKes yang bergabung hari ini. Beliau adalah Ibu Haja Happy Safriani SKM MKes. Beliau adalah istri dari Bapak Haji Jonci Muhammad. Begitu. Iya,
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Salam kenal. Iya Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Walaupun mungkin dalam kesempatan ini saya sowan dalam dalam lintas daring begitu ya Bu. Insya Allah sekarang dari segala penjuru kita bisa bertemu dengan daring ini karena juga secara kondisi memang harus seperti ini. Baik, saya langsung ke Bapak Haji Jonci Muhammad. Saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Beliau kelahiran tanggal 4 November 70, jadi sekarang usia beliau sudah 47 tahun. Beliau mempunyai 4 orang putri. Putri terbesar usia berapa Bapak? 18 tahun. 18 tahun, berarti setingkat SMA atau udah kuliah kelas 1 tingkat kuliah? Ya, tingkat 1. Tingkat 1 kuliah, baik. Kemudian putri terkecil usia berapa Pak? Pas 17. Oke, empat-empatnya putri ya Pak ya? Iya, 2 kali kembar. Oh, subhanallah. Iya, dianugerahi putri kembar, luar biasa. Kemudian aktivitas beliau, waktu pengalaman jabatan dan pekerjaan beliau, dulu awalnya adalah asisten dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Bapak, dunia itu sempit sekali. Jadi ternyata suami saya ini adalah adik tingkatnya Bapak di Fakultas Geografi UGM, Pak. Mudah-mudahan pasti kenal dengan saya itu, Pak. Beda 7 tahun tapi Bapak. Iya. Mungkin Bapak udah lulus waktu itu ya. 7 tahun belum. Saya masuk abadi. Ya, pasti kenal ya. Oke. Baik Pak, banyak suka duka di sana mungkin ya Pak. Nanti kita bisa bercerita lebih lanjut nantinya. Kemudian beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lahat. Kemudian saya singkat saja, beliau juga Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2018 dan sekarang menjabat sebagai Bupati Empat Lawang terhitung mulai tanggal 18 September 2018. Kabupaten Empat Lawang juga merupakan pecahan dari kabupaten sebelumnya ya Pak ya. Mungkin nanti dalam presentasi Bapak bisa sampaikan lebih lanjut di samping beberapa kearifan lokal yang akan diangkat dari Kabupaten Empat Lawang. Monggo Pak Haji Jonci Muhammad, SSI MMH, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya akan menyapa dulu. Pertama tentu Mbak Ratna Yunita, sarjana psikologi, magister psikologi. Wong itu juga, wong tubuh beliau. Iya Pak. Kemudian tadi sahabat saya, kakak saya yang luar biasa menyampaikan paparannya, Bupati Musirawas, Kakanda Haji Hendra Gunawan, SHMM. Kemudian Pak Jas Padiali, sarjana psikologi, MA, dosen UIN Aceh yang tergabung dalam Muhammadiyah COVID-19 Command Center ini. Bapak Ibu sekalian, waalaikumsalam Pak Iwan. Alhamdulillah, sekalipun dalam bentuk daring, video conference ini kita bisa tukar pikiran, sharing pendapat berkaitan dengan COVID-19 yang menjadi bencana internasional, nasional, daerah bagi kita semua. Sehingga mudah-mudahan dari hasil talkshow hari ini kita bisa mengambil beberapa langkah. Saya terus terang tidak seperti Kakanda saya tadi atau Bupati Musirawas tadi yang detail lengkap menyampaikan ini, karena ketika dikonfirmasi 2 hari yang lalu katanya talkshow interaktif. Jadi saya berpikir lebih banyak lisan tentang apa yang disampaikan. Jadi saya tidak menyampaikan slide-slide yang detail, tapi saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentu seperti disampaikan Pak Hendra Gunawan tadi, tak kenal maka tak sayang. Saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan selintas, selain pandang tentang Pak Lawang. Mbak Ratna, Pak Lawang ini dibanding dengan Musirawas, usianya masih relatif muda, baru tahun ke-13. Harusnya kita peringati 21 April kemarin, tapi karena pandemi COVID-19 ini semuanya kita tiadakan. Pak Lawang ini bagian dari Kabupaten Induk dan Lahat, juga termekar menjadi 3 bagian, Kabupaten Induk sendiri, Kabupaten Lahat, Pak Lawang, dan Kota Pagaralam.
Kemudian kalau bicara Palawang tentu tidak akan lepas dari ibu kotanya Tebing Tinggi. Sejarah Tebing Tinggi ini cukup panjang dan terkenal. Bahkan Tebing Tinggi ini pada tahun 1870 ketika masih dijajah Hindia Belanda pernah diusulkan untuk menjadi ibu kota Kepresidenan Sumatera Selatan. Tapi karena hanya ada satu Kepresidenan Sumatera, dan jadi artinya begitu penting Palawang ini dari masa dahulu, sekarang insya Allah ke depannya. Kemudian kami sampaikan Palawang ini terdiri dari 10 kecamatan, 147 desa, 9 kelurahan. Saya sampaikan tadi untuk Palawang sejak 18 September 2018 yang lalu, hampir 2 tahun, sebentar lagi masuk tahun kedua, dan di tahun kedua kita sudah diuji oleh Allah SWT dengan wabah atau pandemi COVID-19 yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kami mampu menahodai Palawang untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian visi kami diambil visi daerah ini dari visi kampanye kami dulu. Visi Palawang ini, Palawang mewujudkan masyarakat Palawang Madani makmur, aman, damai, agamis, nasionalis, dan cinta. Ini tentang Palawang sedikit kami sampaikan. Kemudian berkaitan dengan COVID-19 ini atau virus corona ini, saya sejak awal mengamati betul, begitu betul, dan bahkan berkomitmen. Ini Pak Hendra, Bupati Musirawas, saya sampaikan, saya sejak ini belum pernah keluar dari Palawang, sudah 2 bulan 14 hari dengan hari ke Linggau pun dah, ke Musirawas pun dah, padahal tetangga sebelah. Saya fokus betul, dan saya amati sejak Januari ketika Gubernur DKI Pak Anies Baswedan mengatakan iya ada wabah, dulu belum disebut COVID-19 atau virus corona, tapi masih virus Wuhan katanya pada waktu itu, sudah mengamati begitu ini. Kemudian mulai dibicarakan di tingkat negara kita Indonesia, lahirlah dimulai dari Inpres 4 2020, kemudian yang khusus mengatur tentang ini ada Imendagri nomor 1 2020 yang mengharuskan Ketua Gugus Tugas penanganan COVID-19 ini Bupati, bukan lagi Kepala BPD, pada sebelumnya Kepala BPD. Saya mulai bentuk itu, saya instruksikan untuk bentuk tidak hanya tingkat kabupaten, kita juga bentuk tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Alhamdulillah. Nah, ini ingin saya sampaikan sejelas tentang ini berkaitan dengan SOP standar penanganan COVID-19 secara nasional. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan jaga jarak, kemudian jaga imunnya, asupan makanan yang bergizi, ini sudah kita sosialisasikan. Saya alhamdulillah didukung oleh Forkopimda yang cukup kompak kan, turun ke lapangan, mutar seluruh desa, kita datang pada desanya, kita berikan sosialisasi apa yang harus dilakukan. Kemudian gugus tugas itu saya minta setiap saat 24 jam untuk memonitor 4 pintu gerbang Palawang, makanya Palawang. Memonitor itu jadi saya perintah untuk bentuk posko di 4 pintu ini berkaitan dengan orang lalu lalang, baik yang masuk maupun yang keluar. Terutama yang masuk yang punya sejarah atau punya ini daerah-daerah yang sudah masuk kategori zona merah. Itu menjadi perhatian betul bagi saya. Nah, kebetulan daerah sekitar dalam proses perjalanan tadi Musirawas awalnya saya berharap itu sama dengan kami, jangan sampai ada yang terjangkit. Rupanya Allah berkehendak lain, daerah sekitar kami ini semuanya sudah kena. Musirawas berbatasan langsung, Pak Hendra Gunawan juga sudah kena. Lubuk Linggau yang sudah masuk zona merah, Lahat juga berbatasan dengan itu juga sudah kena, Pegarangan kena, kemudian Kampung Pahyang Beku juga sudah kena. Kami alhamdulillah terjangkit COVID-19. Kami alhamdulillah per hari ini tanggal 19 ini masih alhamdulillah warna zona hijau atau green zone, zona hijau, dan doakan akan Palawang sampai berakhir pandemi COVID-19 ini tetap di zona hijau. Ya, amin ya rabbal alamin. Memang yang menjadi persoalan terbesar sama dengan daerah lain, ini kedatangan warga kita, masyarakat kita yang merantau di daerah-daerah terutama Jabodetabek sekitar Batam, ini yang sudah masuk kategori zona merah atau red zone tadi. Ini menjadi persoalan sampai dengan hari ini yang sudah masuk terpantau oleh kita ke Palawang ini dari posko hibuan itu orang perjalanan dari luar masuk ke Palawang, orang Palawang ada 3.910 orang per tanggal 16 kemarin. Kemudian ada OTG 53 orang, ada ODP 105 orang, ada PDP 3 orang, dan saya mendapatkan kabar tadi malam
satu PDP kita yang sudah kita kirim ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai rujukan meninggal, tapi belum diketahui hasil rapid testnya negatif, tapi swabnya belum. Saya berharap juga negatif, karena memang yang meninggal itu punya riwayat TBC. Mudah-mudahan karena penyakit itu bukan karena COVID-19 atau virus corona. Bapak Ibu sekalian, para sahabat saya, Bupati Musirawas yang saya hormati, Mbak Rana, Pak Jasmati Ali yang saya hormati pula. Kemudian saya disodori tema berkaitan dengan kontribusi kearifan lokal dalam menghadapi COVID-19. Terus terang, ini yang membahagiakan saya ketika bicara soal kearifan lokal. Dengan kejadian COVID-19 ini atau virus corona ini, kearifan lokal yang di Palau itu muncul kembali. Luar biasa ya, muncul kembali beberapa hal yang akan saya sampaikan ke depan. Tapi saya ingin sebelum khusus bicara soal kearifan lokal ini, saya ingin tetap secara umum dulu bicara soal penanganan COVID-19 atau virus corona ini. Tadi saya sebutkan gugus tugas kita bekerja seperti hari ini, saya didampingi oleh sekretaris gugus tugas, Pak Win, Kepala BPD, kemudian ada Pak Suni, Pak Dinas Kesehatan, yang setiap hari bekerja, beberapa hari kita berbuat. Pertama, saya memang menginstruksikan ketika untuk gugus tugas, karena saya tahu persis yang tampil terdepan itu adalah para medis, maka kita buat kebijakan para medis harus mendapatkan insentif. Di tengah APBD Pak Lawang yang kalau berbanding dengan Musirawas tadi dengan Pak Hendra Gunawan jauh banget dari kita kecil sekali APBD, belum sampai 1 triliun sekarang APBD-nya. Kita sanggup berikan insentif untuk para medis yang bekerja menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Karena saya berpikir atas dulu dampak kesehatannya, baru dampak secara ekonominya. Kalau kesehatannya bisa kita atasi, insya Allah dampak secara ekonomi lebih mudah. Jangan dibalik. Kalau kita fokus dampak sosialnya baru dampak kesehatan, lebih parah. Makin banyak yang terjangkit, maka makin susah pemerintah kabupaten yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan COVID-19. Alhamdulillah sampai hari ini kita belum ada yang terjangkit. Mudah-mudahan tidak ada yang terjangkit di Palembang. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian saya juga meminta seluruh camat, seluruh lurah, seluruh kades siaga setiap saat menjadi bagian gugus tugas yang menangani ini. Setiap orang pulang, setiap orang datang ke kecamatan kita, ke desa kita, ke kelurahan kita, itu harus terpantau. Setiap saat dipantau. Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan seluruh jajaran, ada bidan desa dan sebagainya, itu harus memantau keberadaan orang yang pulang ke Pak Lawang. Kan tak mungkin kita tolak orang Pak Lawang yang bekerja di luar, sekarang pabriknya tutup, mereka kos di daerah ibu kota sekitar Jabodetabek, setelah tidak punya apa-apa lagi pulang, tidak mungkin kita tolak. Saya bilang silakan terima dengan tangan terbuka, tapi tetap dengan protokol COVID ini. Ada isolasi mandiri 14 hari, dipantau badan mereka dari hari ke hari, kemudian dilaporkan dengan gugus tugas. Alhamdulillah, hal-hal seperti ini, budaya bersatunya pemerintahan, Forkopimda yang ada, kemudian di tingkat kecamatan, camat dan Ramin Kapolsek, di tingkat desa juga begitu, Pak Desa, Babinsa, Babinka Timmas, semuanya berjibaku sampai ke hari ini. Alhamdulillah, itu yang bisa mengawal sampai dengan hari ini, 4 awal masih masuk zona hijau atau green zone, ya, seperti itu. Baik sekalian, saya masuk ke tema yang diberikan kepada saya tentang kontribusi kearifan lokal dalam menghadapi COVID-19 ini. Tadi saya sampaikan, saya berbahagia, di samping dampak negatifnya, dampak positifnya, COVID-19 ini memunculkan kembali budaya. Di antaranya, ada 4 hal yang disampaikan. Pertama, di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama, dan pertanian. Di bidang sosial, dampak dari COVID-19 ini memunculkan kembali budaya kebersamaan, budaya gotong royong yang ini merupakan warisan dari moyang kita. Saya masih ingat ketika saya masih kecil dulu, Mbak Rana, betapa luar biasanya budaya gotong royong ini. Tidak ada listrik, tidak ada, tapi setiap menghadapi persoalan bersama-sama warga masyarakat, dilibatkan para ketua, para pemuka masyarakat, para pemuka agama, pemerintah setempat pada waktu masih kecil, dengan suasana tidak ada listrik macam itu. Saya masih kecil, ini kuat sekali. Tapi begitu seiring sejalan kemajuan teknologi listrik masuk, sekolah ada di mana-mana dan sebagainya, budaya seperti ini menghilang. Nah, pada waktu ini sekarang, ketika kita diterpa oleh badai virus COVID-19 atau virus corona ini, kita memunculkan ada kebersamaan,
ada rasa gotong royong di tengah masyarakat, ada perasaan ketakutan, perasaan senasib penanggungan. Kita dihadapkan pada sebuah persoalan, kalau salah-salah akan terjangkit COVID-19 atau terjangkit virus corona. Ada budaya muncul kembali kebersamaan itu, saling ingat mengingatkan, menghadapi ini dari satu sama lain. Apa yang disanjurkan pemerintah, apa yang kami sampaikan menjadi bahan sosialisasi ketika kecamatan, ke desa, kelurahan, semuanya ini muncul di tengah-tengah masyarakat untuk saling ingat mengingatkan, saling bergotong royong menyelesaikan sebuah persoalan. Alhamdulillah ini muncul kembali. Ada semangat kebersamaan, semangat persatuan, semangat gotong royong yang muncul. Ini kearifan lokal yang kembali muncul, membuat saya senang. Kemudian yang kedua, bidang ekonomi. Terus terang, masyarakat ini karena banyaknya informasi yang ada di televisi, yang kita sampaikan melalui pamflet, melalui himbauan langsung ketemu masyarakat, jadi ada semacam budaya ketakutan berada di tengah keramaian, hutan kerumunan, termasuk di pasar-pasar, baik pasar tradisional maupun pasar semi modern yang ada di Papua. Nah, di bidang ekonomi, dengan kejadian COVID-19 ini muncul kembali budaya-budaya yang dulu, budaya barter, tukar-menukar. Karena Pak Lawang sebagian besar adalah pertanian, 96% menggantungkan kehidupan di pertanian, jadi banyak petani-petani kita kembali aktif. Sebagai contoh, petani cabai, hasil produksi cabainya banyak, tapi tempat untuk menjualnya agak kesusahan, sehingga muncul budaya barter. Kebetulan bersamaan dengan musim panen padi, bukan dengan beras, cabai tukar beras, ini tomat tukar beras, dan lain sebagainya. Ini budaya-budaya lama yang dulu tidak terpikir oleh kita, karena sudah menggunakan sistem dengan pembelian dengan uang. Sekarang muncul lagi budaya barter. Mereka tidak perlu ke pasar, mereka tidak perlu pulang desa, tapi cukup di talang-talang, di perkebunan, ketemu sesama masyarakat, kembali muncul budaya saling tukar ini, atau budaya barter sesama hasil produksi pertanian ini. Ada beras, ada cabai, ada sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Ini muncul mengingat kita pada peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu, kembali berada di tengah masyarakat di Palau. Alhamdulillah, jadi kembali budaya menukar atau barter antar sesama produksi hasil pertanian di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, di bidang agama. Di bidang agama juga begitu. Waktu saya masih kecil, banyak sekali pengajian-pengajian yang dilakukan di rumah orang tua tempat tertentu. Tapi ketika kemajuan teknologi, tidak lagi. Soal keagamaan diserahkan ke masjid, diserahkan ke musola, orang tua seakan-akan tidak punya rasa tanggung jawab itu. Nah sekarang dengan adanya COVID-19, dengan adanya virus corona ini, kita kan dituntut untuk stay at home, tinggal di rumah. Dengan begitu muncul anak-anak, orang tua harus muncul kembali rasa tanggung jawabnya. Kembali muncul pengajian-pengajian di rumah, bapak dan ibunya mengajar ngaji anak-anaknya, memperhatikan tingkat belajarnya. Ini luar biasa. Ini dampak-dampak positif yang memunculkan kearifan lokal kembali. Ini kearifan lokal semuanya. Terus beberapa waktu yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, memang ini budaya yang ada di masyarakat Palawang yang terkenal religius ini, yang terkenal dengan keagamaannya ini. Nah ini muncul kembali. Alhamdulillah, hal-hal seperti ini. Apalagi di musim Ramadan ini. Di musim Ramadan, pemerintah menghimbau agar tidak usah tarawih. Masjid bukan larangan ibadahnya, bukan larangan tarawihnya, tapi larangan berkerumun orang banyaknya. Sehingga dianjurkan untuk tarawih di rumah, beribadah di rumah. Nah ini menimbulkan budaya-budaya lama, budaya lokal, kearifan lokal muncul kembali, bahwa kehidupan keberagamaan muncul kembali di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga yang ada di bumi Saling Keruan Sekrawati, bumi Palawang tercintai. Bapak Ibu sekalian, kemudian di bidang pertanian tadi, di samping ada budaya barter muncul kembali, juga muncul kekhasan tanam lokal yang bermanfaat dalam menghadapi COVID-19 dalam budaya atau virus corona ini, yaitu tanaman lokal yang berkhasiat untuk mengatasi ini, diyakini oleh masyarakat. Di antaranya kembali maraknya masyarakat warga masyarakat Palawang menanam kunyit, menanam jahe merah, daun sirih dan lain sebagainya di tengah masyarakat. Ini dikatakan muncul lagi antar satu masyarakat ke masyarakat lain, saling memberi informasi bahwa ini punya khasiat yang luar biasa. Tanaman lokal kita ini, kunyit, jahe merah, sirih, ini berkhasiat untuk meningkatkan imun kita dalam rangka menghadapi COVID-19 atau virus corona ini. Ini di bidang dan masih banyak hal-hal lain
yang muncul tapi belum terdeteksi oleh kami, tapi yang pasti dengan kejadian COVID-19 ini, dengan musibah virus corona ini, masyarakat Pahlawan kembali bersatu, kembali diingatkan pada hal-hal masa lalu yang cukup bermanfaat untuk menguatkan imun kita dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati Musirawas, Pak Jasmadi Ali, Mbak Ratna, ini sampaikan berkaitan dengan kontribusi kearifan lokal terhadap penanganan COVID-19 di Pahlawan. Yang pasti, Mbak Ratna, kami, saya bersama jajaran dan seluruh stakeholder berjibaku untuk membuat Pahlawan tetap berada pada posisi green zone atau zona hijau ini. Kami bertekad dengan segala kemampuan kami, dengan keterbatasan APBD, relokasi anggaran, refocusing anggaran yang diamanatkan oleh Mendagri nomor 1 tadi, oleh Inpres nomor 4 2020 tadi sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah sejak awal saya tidak menjadi pilar sampaikan oleh Bupati Musirawas tadi, karena memang sejak awal sekalipun tidak besar, kita sudah mengalokasikan lebih dari yang dialokasikan oleh Musirawas tadi. Kita mengalokasikan 30 miliar tahap awal, refocusing yang dilakukan, alhamdulillah termasuk di antara 17 kabupaten kota plus 1 provinsi, 5 kabupaten yang tidak tertunda DAU ya, karena ketepatan menerjemahkan PMK yang diberikan kepada kami, dan kami sudah sesuai dengan jumlah tulis yang minta tentang relokasi anggaran dan refocusing itu, sehingga Pahlawan terhindar dari penundaan 35% DAU akibat ketidakcepatan membaca perintah dari pemerintah pusat. Pak Ibu, ini sampaikan, tapi sebelum saya akhiri, kalau tadi Bupati Musirawas 2 kali berpantun luar biasa, saya juga ingin menyampaikan pantun di penghujung paparan saya ini. Ya, memberi kentang untuk dimakan, setalam nasi bercampur kuah. Dari Pahlawan kami mengucapkan salam terima kasih untuk Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Jonci Muhammad, SSI MMMH, luar biasa semangatnya, kemudian paparannya tadi, dan ini yang paling bikin kangen ini Pak. Jadi agak melo ini, rasanya pengen balik ke kampung halaman ini karena pantun itu sangat khas. Artinya itu bagian dari kearifan lokal sebetulnya, yang memang selama ini kan masih kita terapkan ya. Baik. Saya tidak akan berpanjang lebar karena kita juga diburu juga dengan waktu. Jadi untuk narasumber ketiga masih ada Pak Jasmadi Ali. Tadi sudah saya sampaikan bahwa beliau adalah dosen dari UIN Ar-Raini Banda Aceh. Kemudian aktivitas beliau yang lain adalah beliau ada dalam tim layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah. Jadi sekedar gambaran tentang MCCC PP Muhammadiyah, Pak Haji Jonci dan kemudian Bapak Haji Hendra Gunawan. Jadi kami di Muhammadiyah kami punya 60 psikolog yang bisa membantu untuk konsultasi bagi siapapun yang membutuhkan konsultasi, dan itu bisa dilayani secara daring atau secara online melalui WA begitu. Nomor yang bisa dihubungi untuk memberikan layanan konsultasi online adalah kami punya admin, ada di nomor 087894696641. Saya ulangi 087894696641. Jadi ada admin Dewi di sana, nanti bisa menerima untuk layanan konsultasi psikologi. Setelah itu admin akan mencarikan psikolog yang bertugas siapa, kemudian siapa yang membutuhkan konsultasi. Misalnya hari itu ada psikolog yang bertugas dan bersedia untuk memberikan pendampingan psikologis, maka akan dilakukan dengan cara yang disepakati dengan kliennya atau bisa dengan perjanjian. Misalnya kliennya lebih ingin dengan telepon, maka nanti psikolognya akan menelpon. Kalau kliennya lebih nyaman dengan chat WA, maka nanti akan dilayani dengan chat WA. Dan itu berlaku dari hari Senin sampai hari Minggu. Itu sedikit informasi dari saya terkait dengan layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah. Untuk sesi ketiga, monggo waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Jasmadi Ali, SPSI MA Psikolog untuk menyampaikan paparan materinya. Monggo Pak Jasmadi Ali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Salatan wabarakatuh. wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Bapak Haji Hendra Gunawan dari Musirawas dan juga Haji Junci Muhammad SSI dari 4 Lawang ini ya, beserta staf dan lain bawahan dan lain sebagainya. Langsung saja ini karena waktu saya nggak tahu berapa menit akan diberikan oleh Mbak Yunita, Ya. Dan pada rekan-rekan dan peserta diskusi online MCC Muhammadiyah yang saya muliakan. Langsung saja kalau kita lihat dari slide ini nanti panjang tapi langsung saja. Jadi di Provinsi Aceh baru ada korban COVID itu pada tanggal 23 baru meninggal, dan sampai hari ini alhamdulillah masih tetap itu satu-satunya korban COVID di Provinsi Aceh. Pada tanggal 22 ini belum ada yang meninggal. Korban yang meninggal tanggal 23 ini baru diketahui positif COVID itu 3 hari setelah itu, karena hasil labnya itu baru dikirim dari Jakarta 3 hari setelah beliau meninggal. Tapi waktu meninggal itu diberi semacam vonis terus bahwa almarhum positif COVID. Jadi sampai hari ini kebetulan data yang saya ambil terakhir itu tanggal 16 Mei, itu yang positif COVID di Aceh ada 18 orang. Alhamdulillah meninggal masih tetap 1 orang. Gitu ya. Oke, terkait dari beberapa kebijakan baik umara, ulama dan juga masyarakat di Aceh terkait COVID-19 ini ada beberapa. Jadi para ulama terutama dan Pemda Aceh itu di awal Maret sudah menghimbau, terutama ulama dalam salah satu kegiatan workshop itu menghimbau bahwa agar masyarakat Aceh mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban, karena kita ketahui di awal-awal 2020 kemarin di Wuhan itu kita mendengar virus corona ini kan dari kelelawar yang dimakan mentah dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu para ulama cenderung menekankan kembali bahwa makanan halal itu adalah sebagai makanan yang betul-betul menghindari kita dari berbagai penyakit dan sebagainya. Termasuk juga Pak PLT Gubernur Aceh mengeluarkan juga semacam instruksi supaya masyarakat Aceh tetap menjaga kesehatan dan kebersihan dengan berwudu, terus memperbanyak zikir dan lain sebagainya, berikut dengan protokol kesehatan, menghindari berjabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki dan sebagainya itu ya, pada semua masyarakat gitu ya. Jadi ini barangkali hampir sama semua di semua provinsi, bahwa kita mengikuti protokol kesehatan. Terus pada tanggal 16 Maret 2020 ini Gubernur juga membuat surat edaran yang ditujukan kepada semua pimpinan sekolah, madrasah dan juga perguruan tinggi agar meliburkan perkuliahan, dalam artian libur tetap belajar secara daring gitu ya. Selanjutnya MPU juga pada tanggal 17 Maret 2020, MPU ini MUI-nya Aceh, kepanjangannya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Jadi MUI ini sebenarnya, tapi ada kekhususan. Jadi di dalam himbauan MPU pada tanggal 17 Maret ini menghimbau yang paling beda dengan himbauan-himbauan sebelumnya, menganjurkan qunut nazilah di setiap salat 5 waktu termasuk salat Jumat. Terus pada tanggal 19 Maret 2020 Gubernur Aceh juga mengeluarkan surat edaran dalam tekanan di dalam surat edaran ini kepada yang terkait dengan kebersihan tempat ibadah, masjid, musala dan lain sebagainya, termasuk hambal harus digulung,
sejadah masjid digulung dan kita dianjurkan membawa sejadah sendiri dan lantai dipel dan lain sebagainya. Jadi protokol ibadah juga harus dilihat, termasuk juga tidak berjabat tangan, karena kebiasaan masyarakat Aceh itu selesai sholat salam kanan kiri langsung berjabat tangan. Terus ada seruan bersama Forkompimda Aceh tanggal 19 Maret juga. Penekanan di sini ini lebih kepada warung kopi sebenarnya, warung kopi, tempat rekreasi, dan juga permainan anak-anak itu diminta untuk ditutup. Jadi ini penekanannya. Termasuk juga PLT Gubernur menghimbau agar perantau jangan mudik dan seruan bersama Forkompimda tadi ditindaklanjuti oleh Gubernur untuk menyurati Wali Kota Banda Aceh. Mengapa Wali Kota Banda Aceh waktu itu yang difokuskan? Karena kasus yang terbanyak itu memang di Kota Banda Aceh, di antara kabupaten kota di seluruh Aceh. Jadi dilihat oleh kita semua bahwa masyarakat Aceh walaupun sudah ada himbauan dari Forkompimda Aceh, tapi tetap waktu itu banyak juga pemuda-pemuda, anak-anak muda yang nongkrong minum kopi di warung-warung, di kafe dan lain sebagainya. Termasuk ada Bupati Aceh Besar dan Wali Kota Banda Aceh, pokoknya saling bahu-membahu, termasuk MPU tadi. Yang terakhir MPU membuat semacam tausiah untuk tentang tata cara pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan dan kegiatan agama lainnya. Intinya MPU atau MUI-nya Aceh mengizinkan salat tarawih berjamaah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan juga tetap memakai masker dan lain sebagainya. Oke, jadi semua kebijakan ini memang agak berat diimplementasikan karena tipikal masyarakat yang barangkali tidak terlalu sadar gitu ya, dan barangkali punya persepsi sendiri sehingga mereka kadang-kadang tidak terlalu patuh dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditekankan oleh pemerintah dan juga para ulama. Barangkali Ibu Bapak pernah melihat di televisi dan membaca berita bahwa Satpol PP, TNI, Polri juga ikut mensosialisasikan dan juga menertibkan kondisi perilaku masyarakat yang ada di Aceh umumnya dan Banda Aceh khususnya. Hampir seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi, bahwa kita di desa, kalau di desa kita pergi ke desa, kebetulan saya nggak pergi tapi kita mendengar informasi dari saudara dan keluarga di kampung-kampung. Di kampung tidak ada lockdown dan lain sebagainya. Mereka ke sawah pulang, jadi tidak ada orang asing yang datang. Jadi hal-hal yang barangkali melatar belakangi kebijakan banyak sekali baik dari para umara dan ulama di Aceh, ya seperti gambar ini. Jadi anak-anak muda masih nongkrong di warung kopi sampai akhir Maret kemarin itu ya. Jadi sempat diberlakukan juga jam malam. Jadi supermarket, kedai dan lain sebagainya tidak diizinkan untuk buka setelah jam 9 malam. Oleh karena itu supermarket rata-rata di Aceh waktu itu buka sampai jam 8 malam karena salat Isya, kita azan Isya berkumandang di Banda Aceh itu pada jam 8, selesai Isya udah hampir jam 9, itu nggak ada lagi supermarket yang buka, rata-rata seperti itu. Itu terjadi sekitar 3 atau 4 malam waktu itu. Cukup menyengsarakan karena kadang-kadang kebutuhan yang kadang-kadang kita butuhkan pada malam hari yang biasanya ya kita siapkan pada siang hari, misalnya susu anak-anak dan sebagainya, itu cukup membuat kita panik barangkali waktu itu. Jadi dan masyarakat dan Pemda Aceh yakin bahwa corona ini
tidak datang sendirinya, tapi dia dibawa oleh pendatang yang barangkali berasal dari daerah yang sudah kena wabah. Oleh karena itu pada poin tadi ada permohonan Bupati Aceh Besar ini yang dikirimkan surat ke Menteri Perhubungan, yaitu ke Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, untuk meminta menutup Bandara Sultan Iskandar Muda karena memang pintu masuk dari persebaran ini dari bandara gitu. Jadi intinya kita semacam logikanya seperti itu. Kalau sekiranya tidak ada yang membawa, virus ini tidak datang. Oleh karena itu kita jaga saja open datang gitu ya. Termasuk kami yang sekarang di Banda Aceh, karena ada sekitar beberapa orang yang positif kena virus corona di Banda Aceh. Kita kalau pulang kampung juga minta untuk mengkarantina diri, tidak langsung bisa bertemu dengan keluarga dengan leluasa. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan psikologis, jadi dari temuan kita, teman-teman juga setelah saya coba telusuri, mayoritas memang yang dialami oleh masyarakat yang konsultasi, bukan seluruhnya, itu cemas. Jadi karena ada berita yang simpang siur dari medsos, dan memikirkan kapan berakhirnya COVID. Ada juga mahasiswa yang konsultasi, beliau cemas karena orang tuanya masih berjamaah di masjid. Waktu itu dia mendengar informasi atau instruksi dari Menteri Agama dan lain sebagainya bahwa diminimalisir, bahkan masjid kalau bisa untuk sementara beberapa masjid itu ditutup gitu ya. Jadi dia sangat cemas sekali. Ya, ada juga yang maha stres. Kecemasan ya Pak ya, yang menjadi faktor psikologis kebanyakan ditemukan di sana kasusnya ya. Di sana kasusnya ya. Itu pun tidak pada semua orang, hanya beberapa orang saja. Ya. Terus ini yang konsultasi dengan kita psikolog di Aceh. Termasuk juga ada yang stres. Stres ini yang kita temui itu mahasiswa. Ada mahasiswa yang nggak siap dengan kuliah daring, dan ada juga mahasiswa yang mengharapkan kuliah daring itu pakai Zoom, tapi teman-temannya tidak mampu, minta pakai WA. Pertama tidak mampu memang dari sisi kemampuan finansial maupun mengaplikasikan Zoom. Termasuk juga daerah mereka jaringannya cukup susah atau lelet gitu ya, sinyal Pak. Gitu. Jadi ada mahasiswa yang barangkali ingin perfect kuliah itu, dia yang pernah konsul dengan kita karena kuliah tidak terlalu maksimal, kan. Berikut juga ada juga dosen-dosen dan juga ibu rumah tangga dan juga guru yang tidak terlalu siap menghadapi perubahan ini. Ada kasus yang dari daerah itu setelah kita telusuri itu cemas karena ada faktor PTSD, karena dia adalah korban konflik dulu. Post traumatic symptom disorder ya Pak ya? Iya. Terima kasih, itu saja. Jadi mohon maaf karena waktu kita berpisah barangkali atau kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jasmadi Ali telah memaparkan apa yang terjadi pada masyarakat Aceh, baik di tingkat daerah maupun tingkat yang lebih bawah lagi. Tadi ada menyebut kabupaten begitu ya. Jadi ternyata masing-masing daerah punya tantangannya masing-masing, dan masing-masing daerah punya caranya masing-masing untuk bisa membuat masyarakat sekitar pada prinsipnya seperti himbauan pemerintah di rumah saja, kemudian ada pembatasan untuk jaga jarak. WHO pertama menyampaikan bahwa itu dinamakan sebagai social distancing, tapi kemudian diralat sendiri oleh WHO bahwa bukan hanya social distancing yang perlu diterapkan, tetapi juga secara fisik, artinya physical distancing itu yang perlu. Maka kemudian kita diminta untuk paling tidak 1,5 meter dari yang lain, menjaga jarak dan lain sebagainya secara protokol begitu ya. Baik, kita masih punya 10 menit untuk tanya jawab. Sudah ada satu penanya
untuk Kabupaten Musirawas, mohon berkenan Bapak Haji Hendra Gunawan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu audiens adalah bagaimana strategi Musirawas untuk menghalau penyebaran corona mengingat Lubuk Linggau sudah banyak yang terkena, Bapak. Ya. Jadi bagaimana strateginya Kabupaten Musirawas? Karena ternyata katanya Lubuk Linggau ini sudah banyak yang terkena. Saya tidak tahu apakah yang maksudnya adalah ODP, PDP-nya atau mungkin memang sudah banyak yang artinya kalau orang sudah dalam pemantauan kemudian kan itu artinya punya kerentanan untuk menjadi PDP, begitu ya Pak. Monggo Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Terima kasih ini. Masih semangat tapi? Masih Pak. Ini Kita harus semangat karena karena semangat itu meningkatkan imun Bapak. Imunitas, apalagi senyum terus harus senyum terus biar imunitas kita. Terima kasih. Kita juga melihat artinya dengan kasus yang pertama yang masih paling banyak DKI, kemudian ketika DKI turun dan kemudian juga kita lihat mengapa sama seperti di Aceh, karena Lubuk Linggau ini juga ada bandara. Makanya kemarin banyak minta tutup bandara, tapi ini bukan kewenangan daerah, ini ada kewenangan pusat untuk menutupnya tadi. Karena kita sudah tahu bahwa dengan mobilitas masyarakat yang demikian dari zon-zon merah, khususnya dahulu DKI dan juga daerah Jabotabek sekitarnya, ini bisa menjadi membuat mata rantainya tidak bisa terputus. Nah, untuk menghadapi ini yang sekarang katakanlah Kota Lubuk Linggau, kita semakin memperketat. Tetap sosialisasi, edukasi ke masyarakat tetap kita lakukan. Pertama, artinya virus ini menyebar tidak melalui udara, artinya manusia. Sehingga kita membatasi. Kita punya 14 kecamatan. 14 kecamatan, 186 desa, 13 kelurahan. Saya hampir 14 hari ini seluruh kecamatan saya siapkan waktu 2 jam, 3 jam secara langsung untuk pitkon dengan Bupati. Untuk memberikan seperti kita ini, kondisi masing-masing daerah, apa yang telah dilakukan, apa yang telah dikerjakan, dengan kita terus memberikan informasi-informasi terbaru. Memang dengan banyak nama saja banyak manusia lain. Saya juga banyak memiliki hampir 186 kades dan 13 kelurahan. Tentunya mereka juga mempunyai metode masing-masing. Sama juga daerah juga dengan kondisi masing-masing kepala berbeda juga memiliki strategi masing-masing. Tadi saya katakan kunci yang utama hanya 2 tadi. Ketika manusianya ini bisa disiplin, kalau rakyatnya bisa disiplin, tetapi kita ketahui sendiri kondisi kita, Sumsel juga demikian tinggi karena tadi masih banyak masyarakatnya yang tidak disiplin, yang tidak mematuhi apa yang dianjurkan. Yang menjadi terus beban kami khususnya di daerah ini, khususnya saya Bupati, khususnya di bidang agama. Contoh satu saja, mengapa masjid semuanya ditutup tapi mal-mal tempat keramaian masyarakat masih buka dan lain sebagainya. Kemarin saya ditanyakan oleh salah satu desa, ini contoh, Pak, desa kami ini yang nyebrang sungai, yang harus lewat jembatan gantung, apakah kami tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tarawih segala macam. Padahal jemaah kami hanya orang kami sendiri, katanya, hanya 25 orang katanya. Dan itu juga malahan dia ketawa, rakaat tarawihnya 23 orang Pak, jarang orang yang mau ikut tarawih 23 rakaat itu. Apakah kami? Enggak, silahkan kata saya. Kecuali memang yang di pinggir-pinggir jalan-jalan lintas ini tadi. Artinya kita tidak satu untuk memutus mata rantai ini. Kita lihat sekali lagi, saya katakan tadi dari awal, ekonomi Kabupaten Musirawas ini masih banyak terpusat di Kota Lubuk Linggau. Kemarin bagus kita beri edukasi ke masyarakat kita, bahwa yang ingin pergi berbelanja, membeli, salah satu kecamatan Jayaloka, kemarin sudah jadi contoh, mereka rakyatnya tidak berangkat orangnya, dia hanya catat saja kebutuhan-kebutuhannya.
titip dengan supir mobil dan kenaik mobil berangkat dia. Ini dipaket nanti, ini mau beli, ini mau beli, ini mau beli, ini dikirim. Orangnya enggak. Ini juga salah satu kreativitas untuk mereka, mobilitas mereka tidak bergerak. Kemudian sekarang kita minta pengetatan di masing-masing kecamatan. Pusko-pusko pemantauan ini terus kita tingkatkan. Kalau kemarin orang dalam UDP ya, orang dalam pemantauan hanya 4 kriteria. Suhu di atas ini, ada demam, sekarang suhu yang sudah di atas 38, kita hanya 1 kriteria aja masuk, kita ketatkan kriteria harus memenuhi 4, sekarang hanya 1 saja. Ada salah satu kriteria yang ini langsung kita awasin mereka. Dan kemarin karena Musirawas ini katakanlah tidak mempunyai tempat yang representatif untuk isolasi mandiri seperti di kota-kota besar. Katakanlah misal Jakarta banyak hotel, kemudian di Sumsel ada Wisma Atlet segala macam. Kita enggak ada. Semuanya hotel kita ada di Kota Lubuk Linggau. Nah, sekarang kita wajibkan seluruh desa harus ada rumah isolasi, kecamatan juga rumah isolasi. Bagi para keluarga kita yang pulang. Ini tadi angkanya sudah lebih dari 6.000 sekian. Ketika mereka harus isolasi. Nah, isolasi yang ini yang harus kita ketatkan pengawasannya dan lain sebagainya. Ini terus kita beri edukasi. Karena selama ini kita jebol kemarin di 2 kecamatan, di 1 kecamatan yang kebenaran berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau langsung bersentuhan. Ini hanya ada 1 UTG yang dari Jakarta, cucungnya pulang. Ini awal Musirawas, padahal kita sama 4 lawang zona hijau. Pulang karena PHK, ini lepas dari pemantauan sehingga pemantauannya tetap dipantau, tapi karena ini anak muda, namanya saja orang muda, enggak bisa diatur. Enggak bisa diatur sehingga dia ketemu neneknya yang sudah usia di atas 60 di rumah neneknya ini, sehingga neneknya yang positif, sehingga kasus pertama positif ini meninggal orang tuanya. Tapi karena proses pemeriksaan, rapidnya negatif, segala macam negatif, swabnya kita kirim berapa hari untuk yang meninggal ini, sehingga barulah katakanlah seminggu berapa hari baru keluar bahwa swabnya positif. Padahal rentang waktu yang ada, anak ini sudah berkeliaran kemana-mana. Ini juga menjadi PR kita semua karena tidak ada laboratorium yang ini, yang langsung kena, padahal rapidnya negatif, tapi pas swab positif. Jadi ada rentang waktu bebas OTG orang tanpa gejala ini keluar masuk. Ini anak muda ini tadi. Sehingga ini tadi mulai menyebar. Walaupun sekarang dia tidak mau diisolasi, ya harus dengan kekerasan kemarin kita bawa dengan aparat. Karena ini tadi pemahamannya tadi, bahwa dia sehat, tidak sakit, dan segala macam. Makanya ada yang menyarankan, nggak usah lagi sosial. Tidak, ini hal yang baru. Terus jangan putus asa, berikan penjelasan kepada masyarakat. Mengapa kita harus pakai jarak, mengapa kita tidak boleh bertemu. Karena muncratan dari mulut kita inilah yang bisa. Mengapa kita harus cuci tangan dan lain sebagainya tadi. Mengapa kita harus bersih dan lain sebagainya. Makanya terus minta keliling, terus dimotivasi kepada seluruh masyarakat kita. Walaupun dalam satu keluarga, sekarang alhamdulillah, yang kontak-kontak ini sudah kita isolasi, kemudian pengawasannya terus kita perketat. Karena mereka kemarin pulang, Pak kami isolasi mandiri Pak, isolasi mandiri. Ini juga kelemahan, kita akui kelemahan. Makanya kita evaluasi, kita perketat untuk pengawasan mereka. Sekarang kita tempatkan juga di tempat-tempat yang representatif dan kita minta kalau memang mandiri, memang ini layak untuk mandiri, kamarnya memang terpisah dan lain sebagainya. Jadi kita terus memperbaiki, mengevaluasi ini. Dan kemudian yang juga menjadi persoalan kita, ini kan semakin banyak saudara-saudara kita yang tenaga medis juga yang terkena ini tadi. Kemudian ya, karena mereka garda depan ya Bapak. Garda terdepan. Ini menjadi trauma bagi kita punya 19 puskesmas, harusnya mereka mampu ini tadi. Karena puskesmas kita juga sudah
berkembang pesat, bangunannya juga, fasilitasnya juga sudah lengkap. Sebenarnya mereka mampu ini untuk mengatasi ini. Tapi karena melihat rekan-rekan yang ini, mereka juga untuk melakukan katakanlah pengobatan, mereka juga tetap harus hati-hati. Ini juga terus kita beri semangat ini tadi. Bagaimana mereka tetap, karena ini amanah harus mereka jalani, tapi kita tetap memberikan fasilitas, katakanlah APD-nya yang baik, kita berikan, karena APD yang sumbangan, mohon maaf, walaupun kita terima juga, ini kadang-kadang kualitasnya juga tidak baik, dan lain sebagainya. Dan persoalan lagi, masyarakat yang berobat di puskesmas, ini kan tidak jujur sering kita katakan. Mereka, Pak, orang ini tidak jujur, riwayat dia dan lain sebagainya tidak jujur. Sehingga inilah yang bisa jadi korban medis kita. Kalau mereka, Pak, saya ini, saya dari zona merah segala macam ini. Sehingga bisa saudara-saudara kita tidak bisa tertular dan lain sebagainya. Dan saya terima kasih, walaupun kondisi terbatas, mereka demikian, khususnya tenaga medis, karena saya terus keliling untuk memantau dan memberi semangat mereka ini. Karena kasihan sekali kita kalau yang garda terdepan ini tidak mampu melayani masyarakat kita, karena yang sakit ini tetap ada. Karena jangan ketakutan, mereka tidak mau menerima pasien. Jadi sekali lagi terima kasih. Sama juga daerah-daerah lain sekarang pemerintahnya juga harus tegas, harus ketat kita. Dan kita terus minta masyarakatnya juga sadar, tidak bisa kita. Kalau hanya mengandalkan pemerintah aja, kalau masyarakatnya juga tidak akan secara sadar bahwa mereka, manusia inilah yang akan menjadi pencabut nyawanya ini. Kalau mereka sadar, khususnya anak-anak muda kita. Iya, karena resiko diri bisa menulari orang lain dan merugikan orang banyak nantinya ya Bapak. Iya, kita sampaikan tadi. Dari teori yang kita baca, artinya satu orang bisa menyebar sampai 400 orang dan lain sebagainya. Ini bahaya. Baik, terima kasih Pak Hendra atas jawabannya. Saya mohon izin ada perpanjangan waktu 10 menit karena ada pertanyaan untuk Bapak Haji Jonci dari audiens. Berkenan ya Bapak ya? Ya, siap. Oke, baik, saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Haji Jonci dari audiens. Ada pertanyaan bahwa kebijakan di rumah saja itu kan membuat sebagian besar masyarakat kita itu istilahnya protes, Pak. Karena mereka tidak akan bisa melakukan aktivitasnya ketika mereka tidak diberi kesempatan untuk keluar. Apalagi beberapa masyarakat mereka cari hari ini untuk makan hari ini. Nah, belum lagi work from home, kemudian sekolah di rumah atau bekerja dari rumah, itu juga tidak bisa menjamin beberapa orang untuk istilahnya untuk bisa memandirikan mereka. Karena pada kenyataannya akhirnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain, terus hidup dari apa gitu Pak. Lalu solusi dari pemerintah Kabupaten Pathelawang atau kebijakan apa terkait dengan hal ini untuk bisa menjawab kecemasan para masyarakat dari Pathelawang Pak? Mohon jawabannya, terima kasih. Baik, Mbak Rata. Pertama, alhamdulillah karena Pathelawang sebagian besar masyarakat adalah petani. Jadi stay at home yang dimaksud oleh pemerintah itu bukan dalam artian totalitas tinggal di rumah. Masih sebagian besar masyarakat Pathelawang berangkat ke kebun, ke daerah pertanian mereka. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan ini? Pertama, pemerintah Pemkab Pathelawang, saya sebagai panitia sudah buat kebijakan di samping dampak kesehatan, dampak sosial ekonomi yang harus kita pikirkan dengan cara bansos pembagian sembako. Saya berpikir dan kebiasaan orang Pathelawang ini kalau sudah punya beras bisa hidup. Karena kalau untuk sayur mayur bisa dicari di kebun, lahan pertanian. Sehingga kita membuat kebijakan tahap pertama kemarin melakukan bansos pemberian sembako kepada lebih kurang 30.000 keluarga, ya, kepala keluarga. Dan sudah kita lakukan dengan isinya memang cukup untuk kebutuhan yang sangat-sangat sederhana. Isinya itu 10 kg beras, 1 kilo minyak goreng, 1 kilo gula, dan 1 kilo gandum. Jadi itu sudah kita bagian distribusikan. Alhamdulillah secara umum berjalan dengan baik. Kemudian dari mana sumber berasnya? Nah, ini itu penting. Sumber beras itu sebagian besar kita beli dari hasil pertanian masyarakat. Kita membeli 303 ton lebih ya beras dan 200
ton itu kita beli dari hasil petani, dari beras petani. Itu yang kita sebar kemarin. Jadi kualitas juga tidak kalah dengan beras lain. Artinya nanti kembali, artinya nanti kembali juga untuk mereka ya Pak ya, untuk bisa memandirikan mereka. Putar aja sirkulasinya itu perputarannya dari masyarakat ke masyarakat. Itu intervensi pemerintah dengan cara membeli hasil petani mereka tadi. Dan kita berharap tadi tidak stay home dalam artian totalitas, tapi mereka tetap berangkat ke kebun, itu kan pasti menjaga, tidak akan ada kerumunan banyak orang. Dia berkebun bisa terus melaksanakan kerjaan mereka, dan hasil mereka yang susah jual dibeli oleh pemerintah, kemudian dikasihkan kepada masyarakat lagi. Itu aja kita bisa juga yang kita lakukan. Itu Mbak strateginya, Pak Rada. Oke, baik, terima kasih Pak Haji Jonci atas jawabannya. Karena kita sudah waktu yang sangat-sangat sebetulnya sudah lewat, saya mohon maaf waktu kita menjadi terlewat, tetapi insya Allah ini akan sangat bermanfaat, bukan hanya untuk masyarakat kabupaten setempat, tetapi karena ini disiarkan di seluruh Indonesia, maka insya Allah ini akan menjadi bermanfaat juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin singkat sebelum ditutup, pesan dari pemerintah Kabupaten Musirawas dan pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk masyarakat sekitar secara khusus dan masyarakat Indonesia secara luas. Monggo dari Pak Haji Pak Hendra Gunawan dulu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Dari awal saya katakan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang harus kita lakukan, kita tidak bisa sendiri-sendiri. Artinya kita tetap bersatu padu. Sekecil apapun yang bisa kita berikan, baik itu berupa nasihat apapun, bantuan, saat sekarang lah yang diperlukan. Sekali lagi, warisan nenek moyang kita, contoh teladan sehingga kita bisa berdiri sekarang, kita bisa duduk demikian, bisa pitkon ini karena perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Dan kuncinya tadi bersatu padu. Nggak usahlah kita saling salah menyalahkan. Yang salah kita perbaiki. Nggak usahlah kita saling, ya gimana lah. Artinya dengan kondisi yang sekarang apalagi di bulan puasa. Jadi sekali lagi gotong royong bersatu padu. Dan kita minta inilah kesempatan kita untuk merubah kebiasaan kita, seluruh masyarakat kita. Untuk berdisiplin, bagaimana hidup bersih dan segala macamnya. Agama kita juga sudah menganjurkan ini. Artinya dengan berwuduk segala macam ini untuk bersih. Nah ini harus tetap kita pertahankan. Dari disiplin-disiplin. Apa yang sudah menjadi protap dari pemerintah, yang sudah diberikan, ini untuk kebaikan kita semua. Dengan menjaga jarak dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita mengikuti ini, apalagi kita sudah berbulan-bulan tahan ini, tidak melaksanakan interaksi sosial. Kita tidak berhubungan segala macam. Kalau bisa tahan, menjaga, sabar dengan ini, insya Allah kita bisa menang. Tapi kalau kita tidak tahan dengan ujian ini, saya tidak bisa membayangkan kalau memang ini, dampak ini, katakanlah satu orang bisa menyebar sampai 400 orang, dapat kita bayangkan. Mudah-mudahan kita berdoa ini tidak terjadi. Sekali lagi, kita bersatu, bergotong royong, tidak usah mencari saling salahan, yang salah kita perbaiki, kita benarkan. Kasih masukan, saran yang baik, sehingga kita ke depan, setiap menit, detik, minggu, bulan, kita akan terus pemerintah ini akan terus memperbaiki. Kritik yang terima, terus kita perbaiki ke depan, untuk lebih baik lagi. Walaupun visi kami sempurna, memang tidak ada yang sempurna. Tapi sempurna ini cuma singkatan saja Mbak. Jadi, terima kasih, tetap semangat kita, insya Allah kita menang. Musirawas sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo kepada Pak Haji Jonci Muhammad untuk menyampaikan himbauan. Baik, Mulai dari sudut pandang strategis. COVID-19 ini, saya pada seluruh masyarakat Palawang agar patuhi standar yang sudah disampaikan pemerintah, jaga jarak, jangan datang tempat keramaian, kuatkan imun tubuh kita masing-masing. Insya Allah pemerintah berada di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama, dan jangan lupa berdoa. Ini bagian dari ujian dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan kita melakukan itu, banyak berdoa, wabah ini akan segera berlalu. Kemudian
Yang terpenting juga, mari jaga persatuan kita bersama. Insya Allah dengan kita bersatu, pemerintah bersatu, ulama bersatu, masyarakat sadar, kedua belah pihak, pemerintah melakukan tugas-tugas mereka, rakyat menyadari apa yang harus dilakukan. Insya Allah bumi pahlawan, bumi yang kita cintai ini akan tetap masuk pada kategori zona hijau seperti sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Musirawas, Bapak Insinyur Haji Hendra Gunawan SH MM. Kemudian terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Bupati Kabupaten Empat Lawang, Bapak Haji Jonci Muhammad SSI SH MMMH. Dan beserta jajarannya dari Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Empat Lawang. Saya ada sedikit menyampaikan informasi sekali lagi, kalau misalnya mungkin ditemukan kasus yang secara psikologis membutuhkan konsultasi online, konsultasi psikologi, bisa menghubungi nomor telepon 087838858381. Saya ulangi sekali lagi, 087838858381, bisa melalui admin saya sendiri Nita. Nanti kami akan bantu untuk memberikan layanan psikologi berkaitan dengan apa yang dirasakan, keresahan psikologi, kecemasan ataukah stres dan lain sebagainya, bisa kami bantu untuk diberikan konsultasi secara gratis. Dan konsultasi ini bisa dilakukan 3 kali, untuk satu klien bisa meminta konsultasi 3 kali gratis begitu. Jadi monggo silakan nanti bisa menghubungi nomor telepon tersebut, itu yang bisa sama-sama kita lakukan untuk bisa saling membantu, karena tadi Bapak Hendra Gunawan dan Pak Haji Jonci juga mengatakan bahwa kita memang harus bersatu padu untuk bisa saling membantu dan mendukung, supaya kita bisa cepat keluar dari permasalahan-permasalahan kita ini. Lalu kemudian dalam psikologi disampaikan bahwa dalam kondisi terburuk sekalipun, insya Allah masih tetap ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan justru dalam kondisi terburuk itu mungkin kompetensi diri kita yang tadinya belum muncul ketika kita dalam keadaan kepepet, itu akan bisa muncul dengan sendirinya sebagai pertahanan diri kita. Dan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita semua untuk bisa naik kelas ke tahap selanjutnya. Baik, saya tidak berpanjang waktu karena ini waktu sudah habis. Mohon dimaafkan segala kekurangan. Saya selaku moderator Ratna Yunita Setiani Subarjo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Hendra Gunawan dan Bapak Haji Jonci Muhammad atas kesediaan dan waktunya, karena luar biasa sudah berkenan bergabung, itu sesuatu yang luar biasa buat kami. Mohon izinkan saya berpantun juga untuk membalas pantun dari bapak-bapak sekalian. Jalan-jalan ke tanah Jawa, jangan lupa mampir ke Jogja. Terima kasih tak terkira untuk Pak Jonci dan Pak Hendra karena sudah berkenan bergabung dalam acara. Dari saya mohon undur diri, saya dan mewakili teman-teman kru yang bertugas dari MCC PP Muhammadiyah mengucapkan selamat mempersiapkan untuk Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Apapun yang terjadi untuk kita semua, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua lebih baik ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semuanya, Mbak Rita. Iya. Assalamualaikum. Iya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Jonci Muhammad beserta tim. Terima kasih Pak Hendra Gunawan beserta tim. Terima kasih para audiens semuanya yang sudah bergabung. Ganti lagi nama waktu gara-gara Heri, silakan keluar.